Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Yulandari, NIM 1111962000018 dari kelas Pendidikan Kimia 5A Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum teman-teman. Praktikum yang akan saya lakukan yaitu tentang uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan dan uji kandungan lemak pada bahan pangan sederhana dengan menggunakan kertas HVS. Praktikum yang saya lakukan ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih, MSI. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi ketidakjenuhan lemak dilihat dari perubahan warna yang terjadi setelah sampel ditetesi oleh larutan iodin atau yang saya gunakan di sini yaitu betadin. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, asam lemak itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada asam lemak jenuh dan yang kedua ada asam lemak tidak jenuh. Nah, untuk asam lemak yang jenuh itu memiliki ikatan tunggal atau tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan untuk asam lemak yang tidak jenuh memiliki ikatan rangkap teman-teman. Nah, pada uji ketidakjenuhan lemak ini apabila suatu bahan makanan ditetesi oleh larutan iodin lalu mengalami perubahan warna nih teman-teman, berarti reaksinya negatif ya teman-teman. Nah, sedangkan kebalikannya nih, ketika suatu sampel ditetesi oleh iodin lalu tidak mengalami perubahan warna, maka reaksinya positif. Agar tidak berlama-lama, yuk langsung saja kita lihat praktikumnya. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum uji kandungan lemak. Nah, bahan yang digunakan ada kentang, singkong, kuning telur, margarin, minyak sayur, dan betadin. Sedangkan untuk alat yang digunakan ada sendok 1 buah dan gelas plastik yang sudah diberi label sebanyak 5 buah. Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan yaitu sediakan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, untuk alat dan bahannya seperti yang sudah di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita teteskan betadin atau iodin pada masing-masing sampel setetes demi setetes. Yang pertama pada singkong. Yang kedua pada kentang. Yang ketiga pada kuning telur. Dan yang keempat pada margarin. Dan yang kelima pada minyak sayur. Nah, setelah itu mari kita aduk atau kita kocok masing-masing sampel yang sudah diberi betadin ini. Yang pertama kita kocok yaitu singkong. Lalu amati perubahannya ya teman-teman. Setelah diaduk ternyata singkong mengalami perubahan warna menjadi warna hitam hingga biru gelap ya teman-teman. Nah, di sini berarti menandakan reaksinya negatif ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu kentang. Sekarang kita aduk kentangnya. Sama ya teman-teman, kentang juga mengalami perubahan warna menjadi warna hitam hingga biru gelap. Nah, di sini berarti kentang mengalami reaksi negatif. Lalu selanjutnya kuning telur. Nah, untuk kuning telur sendiri ternyata tidak mengalami perubahan warna ya teman-teman. Hal ini menandakan berarti reaksi pada kuning telur ini yaitu reaksi positif. Selanjutnya pada margarin. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, pada margarin perubahan warnanya hanya sedikit, yaitu mengikuti warna dari betadinnya. Hal ini berarti menandakan margarin mengalami reaksi positif. Selanjutnya pada minyak. Kita aduk ya teman-teman. Nah, pada minyak ternyata terjadi reaksi positif teman-teman, di mana di sini minyak sayur tidak mengalami perubahan warna, hanya saja pada minyak sayur warna dari betadinnya itu seperti pecah-pecah ya teman-teman. Nah, berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa ternyata singkong dan kentang itu mengalami perubahan warna menjadi warna hitam atau biru gelap.
Nah, di sini berarti singkong dan kentang mengalami reaksi negatif, sedangkan untuk kuning telur, margarin, dan minyak sayur itu mengalami reaksi positif karena tidak terjadi perubahan warna ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke uji yang kedua ya teman-teman. Nah, uji yang kedua yaitu uji kandungan lemak pada bahan pangan menggunakan kertas HVS. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengidentifikasi kandungan lemak pada bahan pangan menggunakan kertas HVS. Nah, seperti yang kita tahu bahwa makanan atau bahan pangan yang mengandung lemak itu apabila dipegang akan sangat terasa licin ya teman-teman. Lalu ketika menempel pada kertas itu akan tembus pandang dan meninggalkan bekas. Tapi sayangnya lemak yang menempel pada kertas itu tidak bisa hilang ya teman-teman. Karena apa? Karena tidak terjadi penguapan. Berbeda dengan air yang apabila kita oleskan pada kertas, nanti lama-kelamaan kertas tersebut akan kering dan air tersebut tidak meninggalkan bekas. Mengapa demikian? Karena air akan mengalami proses penguapan, sedangkan minyak tidak ya teman-teman. Nah, untuk bahan pangan yang mengandung lemak, apabila dioleskan ke kertas, akan meninggalkan bekas ya teman-teman, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, bekas tersebut tidak akan bisa hilang. Lalu apabila disinari akan tembus pandang. Nah, hal ini menandakan adanya lemak pada bahan pangan tersebut. Nah, mengapa tembus pandang? Karena terjadi reaksi oksidasi antara kertas dengan lemak tersebut loh teman-teman. Nah, agar tidak berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai praktikumnya. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum uji kandungan lemak sederhana dengan menggunakan kertas HVS. Nah, untuk alat yang digunakan diantaranya adalah senter 1 buah dan kertas HVS yang sudah diberi tanda. Nah, untuk bahan yang digunakan diantaranya adalah kentang, singkong, kuning telur, margarin, dan minyak sayur. Langkah pertama untuk memulai praktikum kali ini yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan ya tentunya teman-teman. Nah, bahan-bahan atau sampel yang saya gunakan di sini tentunya yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Ada minyak sayur, ada juga kuning telur, lalu ada kentang, margarin, dan singkong. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita oleskan satu persatu bahan makanan yang sudah disediakan. Pada apa? Pada kertas HVS yang sudah diberi tanda seperti ini ya teman-teman, sesuai tempatnya. Ada tempat untuk kentang, ada untuk singkong, minyak sayur, margarin, dan kuning telur. Nah, yang pertama akan saya oleskan yaitu kentang. Ini kentang ya teman-teman. Saya akan oleskan ya pada kertas ini. Ini hasilnya ya teman-teman. Kedua, saya akan oleskan singkong. Nah, ini untuk yang sudah dioleskan kentang dan singkong. Nah, sampel yang ketiga yang akan saya oleskan pada kertas yaitu minyak sayur. Ini minyak sayur ya. Bisa terlihat ya teman-teman yang sudah dioleskan oleh minyak sayur. Lalu selanjutnya sampel keempat yang akan saya oleskan yaitu margarin. Ini margarin ya teman-teman. Nah, ini setelah dioles dengan kentang, singkong, minyak sayur, dan margarin. Dan yang terakhir yang akan saya oleskan yaitu kuning telur. Ini kuning telur ya teman-teman. Ini tampilan kertas yang sudah diolesi oleh kentang, singkong, minyak sayur, margarin, dan kuning telur. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita sinari sampel yang sudah dioleskan pada kertas ini menggunakan senter. Kita sinari satu-satu ya teman-teman.
Oke, yang pertama ada kentang. Kentang tidak tembus pandang ya teman-teman. Yang kedua, singkong. Singkong juga tidak tembus pandang ya. Dan yang ketiga, itu ada minyak sayur. Ternyata minyak sayur tembus pandang ya teman-teman. Yang keempat, itu ada margarin. Margarin juga tembus pandang. Dan yang kelima, ini kuning telur. Kuning telur juga sedikit tembus pandang ya teman-teman. Bisa dilihat ya, agak tembus pandang ya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kentang dan singkong tidak mengandung lemak teman-teman. Mengapa demikian? Karena ketika kertas yang diolesi oleh kentang dan singkong disinari dengan senter, kertasnya tidak tembus pandang teman-teman. Itu menandakan bahwa kentang dan singkong tidak mengandung lemak. Nah, sedangkan untuk minyak sayur, margarin, dan kuning telur itu bahan makanan yang mengandung lemak. Mengapa demikian? Karena ketika kertas yang diolesi oleh minyak sayur, margarin, dan kuning telur disinari dengan senter, itu tembus pandang kertas ya teman-teman. Nah, hal ini menandakan bahwa minyak sayur, margarin, dan kuning telur mengandung lemak. Nah, mungkin sekian ya teman-teman praktikum kedua mengenai uji kandungan lemak pada bahan makanan dengan menggunakan kertas HVS. Nah, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.